Allah Ta'ala fi kitabil karim wa fi suratul Ali Imran alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita memperbanyak ucapan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk menindaklanjuti pembangunan masjid kita ini untuk tingkat atas. Yang tadi sudah disampaikan, masing-masing sudah menyumbangkan hartanya, yang itu nanti harta itu disumbangkan insya Allah bulan 12. Lalu Bapak saudaraku sekalian, menyumbangkan harta ini bukan satu kerugian, ini satu keuntungan. Ini Pak ya, satu keuntungan. Maka gunakanlah harta ini berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bercerita sedikit kita ya. Bercerita kita sedikit Pak ya. Nah, tapi cerita agamanya nih. Kalau Pak Is malam tadi dan dongahnya cerita nih. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman dahulu. Nah, ya. Bukan cerita bini-bini nih ya. Ini cerita hukumnya nih. Jadi zaman dahulu ada orang cukup sulit. Kesulitannya luar biasa, kadang-kadang makan tak makan. Ya Pak ya. Kita ini selalu tak makan, macam aku lagi selalu tak makan daripada yang makan. Orang makan saja itu ayam, Pak ya. Lalu bermohonlah orang itu kepada Allah. Setelah bermohon, dapatlah kesimpulan, kita mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kenapa mendatangi Nabi Musa? Doa Nabi itu dijabah. Pergilah orang itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu disampaikan hajat dan niatnya. Maka Nabi Musa bermohon. Setelah bermohon, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, permohonan sepasang suami istriku perkenankan. Dia cukup sulit, maka akan kuberikan nikmat kepada dia. Yang nikmat itu kuberikan kepada dia, dia pasti kaya. Ini Pak ya. Maka pendekkan cerita, disampaikanlah kepada sepasang suami istri tadi. Allah Ta'ala memperkenankan keinginan kau dibuatnya kayu hanya 1 tahun. Bapak anak kayu 1 tahun. Oh enggak Pak? Oh enggak lah. Timbang tak pernah terus. Iya. Aku pun enggak. Biar 1 tahun aja daripada miskin selama-lamanya. Begitu pun jadi ya Nabi Allah. Ini kita cerita, kita terjemahkan ke bahasa kita supaya mudah dipahami. Jangan Bapak tengok nanti di hadis tak ada begitu ya. Cuma diterjemahkan ke bahasa kita supaya mudah dipahami. Maka kayolah orang itu. Setelah kayo, apa kata istrinya? Wahai kanda, Allah Ta'ala sudah menentukan kita 1 tahun saja kita kayo. Setelah itu nanti kita miskin balik. Bagaimana menurut kanda kalau harta ini kita gunakan di jalan Allah, menyantuni anak yatim, untuk membangun masjid, untuk yayasan sosial, dan untuk orang yang patut menerima dan membutuhkan harta dari kita. Kata suaminya, cocok juga. Kenapa kata abang cocok? Tak berimpak pun kita pasti miskin. Berimpak pun kita pasti miskin. Tak berimpak pun 1 tahun kita kaya. Berimpak pun 1 tahun juga kita kaya. Elok kita berimpak. Maka pada ketika itu berimpak sampai 1 tahun datang Nabi Musa, ditengok kaya. 1 tahun setengah datang Nabi Musa bertambah kaya Pak. Maka Nabi Musa bermohon, ya Allah ya Rabbi, innallaha la tughlibul mi'ad. Engkau tidak pernah menyalahi janji. Kalau kata kau 1 tahun, pasti 1 tahun. Ini sudah 1 tahun setengah bertambah kaya ya Rabbi. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, ketahuilah, sepasang suami istri tadi bermohon kepadaku supaya orang itu bisa kaya. Maka ku beri 1 pintu rezeki, orang itu bisa kaya. Tapi ketika ku beri 1 pintu rezeki, orang itu membuka banyak pintu rezeki. Ketahuilah wahai Musa, aku maha penyayang, maha pengasih, maha kaya, dan maha penolong. Tapi hambaku yang mengasihi, hambaku yang menyayangi, hambaku yang menolong, aku malu kepada hambaku yang mau menolong sesamanya. Oleh karena itu, janjiku ini untuk 1 tahun, tidak ku bukan 1 tahun, malah ku kekalkan rezeki mereka sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput kita. Ini Pak ya, Allah sangat malu ketika kita berimpak, sebab Allah maha kaya.
Mari Pak kita berimpak. Allah sangat malu. Jadi Pak ya, Allah sangat malu ketika kita memberi. Kita yang patut diberi. Ukuran kita ni menerimanya kita ni. Tapi kita memberi sesuai dengan sabda Rasulullah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yakinlah Pak, dengan berimpak hajoki kita akan melimpah ruah Pak. Di dalam surah Al-Baqarah, orang yang berimpak bagaikan mendapat pahala 7 biji. Yang 1 biji itu 100 kali 7 sama dengan 700. Ini Bapak, mungkin Bapak nanti bercerita. Ini pandai bercakap saja ni. Lima taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang pandai bercakap. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang pandai bercakap tak pandai berbuat. Ini Bapak sudah kita praktekkan. Insyaallah kita bukan ria. Ini bukan kerana ria, sesuai dengan sejarah Nabi Muhammad kepada sahabat. Wahai Abu Bakar, berapa kau berimpak? Seluruh hartaku. Umar, berapa? Separuh dari hartaku. Ketika Abu Bakar sedemikian, maka Rasul mengatakan, untuk keluargamu apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Mungkin kita tidak bisa seperti Abu Bakar, tidak bisa seperti Umar. 1/10 dari Umar kita impakkan Pak. Allah akan membuktikan, janji dia akan membalas orang yang memberi. Allah Maha Kaya Pak ya. Lalu Bapak mungkin mengatakan, hari ini bercakap-cakap saja, kita punya program Pak. Insya Allah dalam jangka 2 tahun ini kita sudah bisa menyantuni, bahkan bukan mengusap-usap Pak, 10 rumah ibadah semua kita santuni. Untuk Al-Falah 20 sak, untuk Nurdin 20 sak, untuk Hidayah 20 sak, untuk ini ya Pak Wan Gojak tu 3 motor, untuk Bagus Salam 3 motor. 10 rumah ibadah sampai lagi keluar daerah kita tetap menyantuni. InsyaAllah dengan berkat sedemikian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberi rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Yakinlah Bapak, dalam satu kisah ada seseorang datang menjumpai, tidak boleh sebut nama. Pak, aku ni dalam keadaan cukup sulit, mungkin aku besok kena pocat. Kenapa? Kalau tak pernah bagaji, kalau tangkul tongah, tak pernah bagaji, mungkin anak sampan ku lari. Aduh tahu Bapak dukun. Aduh, biar bagaji iyo. Macam mana caranya? Besok ke laut kau bawa kotam. Untuk apa kotam? Pokoknya bawa sajalah kotam. Nanti aku mendoakannya. Memang betul dibawanya kotam. Setelah dibawanya kotam, yang tahu kita ni Bapak, ada yang makan sodap, ada yang makan tak sodap. Maka aku tahu Pak, jaringan-jaringan orang yang makan yang tak sodap ni. Kusampaikan lagi ni tadi, kotam tadi makanan, kutambah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, boras beserta uang. Setelah itu, kubilangkan sama dia, insya Allah trek muka kau pasti bagaji. Pasti Pak, ini janji Allah. Berapa gaji dia ketika mengkasih kotam, anak sampannya lagi 120.000 selama 8 hari 8 malam. Trek muka dia pulang, dia pun senyum-senyum. Apa Chan? Apa itu kataku? Saat itu 120. Apa itu? 2 juta gaji anak sampannya Pak. Ini kisah nyata Pak. Bukan satu orang yang sedemikian, kubawakan dukunnya, yaitu dukunnya Allah Ta'ala. Ini Pak ya, mari sumbangkan harta Bapak. Insya Allah kita akan dibalas oleh Allah. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku malu kalau ada hambaku yang lebih kasih, lebih sayang daripada aku. Ini Pak ya, mari kita santuni, kita bantu bangsa membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana nanti untuk dia. Bapak saudaraku sekalian, kalau yang kayu di sini kita tengok dari Bagan sampai ke Tanjung Balai, insya Allah Bang Jepri belum sanggup membina istana. Bang Jepri belum sanggup membuat istana, belum sanggup Pak. Tapi ketika kita menyumbangkan harta kita sudah dapat istana Pak. Dan andai kita mampu membuat istana di sini, hanya 60-70 kita tinggalkan. Adapun istana di sana, abadi kita di sana Pak. Mari Pak sumbangkan harta. Harta nanti yang kita cari nih Pak, kalau tidak kita impakkan ketika masuk dalam kubur, menjadi ulah melihat kita. Ketika nanti di hari kiamat menjadi gosokan menggosok kita. Dan harta ini kalau kita tinggalkan, ketika kita mati dibagi-bagikan. Rumah yang kita bangun, saya izin penghulu ya. Rumah yang kita bangun walaupun batu dari muka ke belakang, kalau kita mati ditunggu orang. Istri yang kita cintai, kalau kita mati menjadi bini orang. Mari Pak, harta yang kita impakkan itulah untuk kita. Adapun harta yang tinggal di dunia ini hanya 3 Pak. Yang pertama kita makan jadi yang kita pakai lampu menjadi penyimbun tong sampah. Yang ketiga yaitu
harta yang kita sedekahkan. Mari Pak, kita bersedekah. Jangan ragu dengan janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janjinya. Barang siapa yang berinfak maka Allah akan melapangkan rezekinya. Ada ayat yang beruntun Pak. Alladzina yu'minuna bil khayri wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minu, orang yang beriman, wa yuqimuna sholah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang diberikan yunfiqun, diinfakkan mereka. Kita kadang datang saja kicu, kantong koci, kantong bosah, dompet koci, dompet bosah. Ini Pak ya. Maka mari Pak kita belajar untuk dermawan, sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dibuktikan Bapak, insyaallah besok pun kita sudah yang membuktikan amalan-amalan ini. Janji Allah ini benar, janji Rasul ini benar. Bisa kita setiap 2 bulan sekali menyantuni anak yatim. Yang anak yatim kita santuni Pak, alhamdulillah besok berjumlah 50 orang. Kenapa bisa? Karena Allah Maha Kuasa. Bukan kita Pak, kita hanya menjalankan perintah Allah sesuai dengan firman Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama? Fajalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak menyantuni anak yatim, pendusta agama. Kita tidak mau dikatakan pendusta agama. Oleh karena itu di hari kiamat nanti datang pertanyaan, pernah kau nyantuni anak yatim? Pernah. Pernah kau bangun masjid? Pernah. Ini Pak yo. Sebab apa yang kita jawabkan besok? Di dalam Al-Quran, pendengaran, hati, penglihatan akan diminta pertanggungjawaban. Lalu apa kata kita besok? Kemana harta kau gunakan? Tak bisa kita jawab Pak. Jadi mari Pak sama-sama kita menggunakan harta kita. Yang harta inilah nanti akan menolong kita di alam kubur sampai hari berbangkit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, sedemikian yang dapat saya sampaikan. Sebab Bapak mungkin entah ada kesibukan. Lalu untuk mengambil keberkahan, kita tutup dengan doa. Yang doa ini nanti disampaikan oleh penghulu kita. Sebab doa pemimpin dihijabah ya. Pemimpin yang adil doanya dihijabah.